Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian online yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Kita lanjutkan bahasan kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim Kishawatu walahum azabun azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok yang kedua yang mensikapi keberadaan Al-Quran sebagai hudan. Seperti yang telah diungkapkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok mukminun atau muslimun, muttaqun, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang menerima Al-Quran sebagai hudan, sekalipun dalam hal mewujudkan apa yang mereka terima satu dengan yang lainnya tidak sama. Namun sebutan mukmin dan muslim itu sudah menempel pada diri mereka masing-masing. Golongan yang kedua ini, seperti yang diungkapkan oleh Allah di awal ayat yang ke-6, disebutkan dengan sebutan innal ladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir. Jadi istilah kafir itu adalah istilah Al-Quran, bukan istilah yang dibuat oleh manusia. Sehingga kalau ada orang mukmin, orang muslim yang alergi dengan sebutan kafir, bahkan mengatakan kasar, maka tentu saja sama dengan mengatakan Al-Quran itu bahasanya kasar. Nah, siapa orang-orang kafir itu dan seperti apa? Kalau melihat arti secara bahasa, yang disebut dengan kafir itu adalah satrus syai'i. Menurut bahasa, kufur artinya adalah menghalangi atau menutupi sesuatu. Apa yang ditutupinya? Apa saja. Yang jelas, tertutupi sesuatu itu dengan benda tersebut, maka itulah makna secara bahasa yang disebut dengan kufur. Maka kemudian orang yang mereka menolak Al-Quran sebagai hudan karena mereka menutup diri untuk menerima Al-Quran sebagai hudan, seolah-olah dirinya tertutup, seolah-olah dirinya terhalangi dengan petunjuk yang akan memberikan keselamatan pada dirinya. Makanya orang-orang yang demikian kemudian oleh Allah disebut dengan sebutan kufur atau kafirun, orang yang melaksanakannya. Kata kufur juga kadang-kadang digunakan dalam ungkapan yang lainnya.
di mana kita sering mendengar ada istilah kifarat. Nah, yang disebut kifarat itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan, itu kifarat, yang kata dasarnya sama dari kalimat kafarat atau dari kalimat kufur. Makanya ketika seseorang melanggar janjinya, sumpahnya, atau seringkali disebut dengan nazar, maka dia harus membayar kafarah atau kifarat, diantaranya dengan saum selama 3 hari sebagai penutup kesalahan yang dia lakukan karena melanggar janjinya. Namun tidak selamanya yang disebut dengan ungkapan kufur itu juga bermakna yang sebenarnya. Kadang-kadang digunakan untuk memberikan gambaran tentang tertutupnya sesuatu akibat perbuatan seseorang. Kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, itu pun bisa juga dengan menggunakan kata kufur untuk menjelaskannya. Seperti dalam salah satu riwayat yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, uritun nara, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, apa? Neraka. Tentu ini adalah merupakan mukjizat, bisa melihat secara hakiki, bisa melihat secara akal dengan penjelasan. Tapi dalam hadis ini tentu saja karena tidak ada penjelasan makna an-nar, makna yang disebut neraka itu arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, Nabi melihat langsung. Kemudian Nabi menyatakan, faida aksaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Ternyata kata Nabi, kebanyakan pengisinya itu adalah kaum wanita yang kufur. Kata kafir digunakan untuk mengungkapkan perkara ini. Ila, kemudian ditanyakan kepada Nabi oleh sahabat, ayakfurna billahi, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kenapa? Karena yang tergambar dalam mereka, dalam pikiran mereka, yang disebut kufur itu seperti itu, yaitu menghalangi, menolak Allah sebagai Tuhan bagi dirinya. Makanya mereka mengatakan ayakfurna billah. Ola, kemudian Nabi menjelaskan, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan. Yang kata Nabi, seperti apa kafirnya mereka itu? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalaulah engkau membuat kebaikan dalam jangka waktu yang lama kepada mereka, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu darimu yang tidak dia sukai, ola, maka mereka akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qatlu, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Padahal tadi dinyatakan oleh Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna dhahra, kamu berbuat kebaikan dalam jangka yang begitu lama kepada mereka, tapi mereka mengatakan dengan ungkapan, ma ra'aitu minka khairan qattu, sedikit pun aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Nah,
ungkapan, pernyataan, perbuatan seperti itu menggunakan kata kafir. Kenapa? Karena perbuatan itu menutupi kebaikan-kebaikan yang pernah dia dapat dari suaminya, hanya dengan sebab dia tidak dapat terpenuhi keinginannya yang hanya satu pada saat itu. Artinya kufur di sini adalah kata pinjaman karena ada dalil. Kufur di sini bukan makna yang sebenarnya, tapi makna secara bahasa. Artinya menutupi sesuatu atau menghalangi sesuatu, bukan kufur dalam arti yang disebut dengan syariat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan kafir itu nanti itu ada dua. Ada yang disebut dengan kafir kitabi, dan ada juga yang disebut dengan kafir syirki atau kafir musyrik. Makanya untuk menjelaskan tentang orang kafir, satu saat menggunakan kalimat musyrik, tapi satu saat menggunakan kalimat kafir. Kenapa ada dua perbedaan? Karena berbeda orangnya. Yang disebut dengan kafir kitabi adalah mereka orang-orang yang pernah mengimani, membenarkan salah satu dari kitab samawi yang Allah turunkan, tapi mereka menolak Al-Quran sebagai wahyu Allah. Mereka ini adalah yang sering di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ahli kitab, dan mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang kafir musyrik, yang mana orang kafir musyrik ini adalah orang-orang yang mereka menolak Al-Quran dan juga menolak kitab samawi yang lainnya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah di luar Yahudi dan Nasrani, Buddha, Konfusius yang kita kenal, kemudian juga Hindu. Nah, itu dalam bahasa ungkapan itu termasuk kafir syirki. Kenapa dibedakan? Ada perbedaan perlakuan nanti. Berkaitan dengan orang kafir kitabi, maka nanti kaum laki-laki dari muslim bisa menikahi wanita kafir kitabi, bisa menikah dengan orang Yahudi, bisa menikah dengan orang Nasrani. Siapa? Laki-laki muslim. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sembelihan, orang-orang yang kafir kitabi, maka selama sembelihan itu adalah bukan sebagai persembahan, bukan sembelihan yang kaitannya dengan ibadah, tapi sembelihan yang biasa, dan yang disembelihnya adalah yang dihalalkan dalam agama Islam, maka bagi kita boleh memakamnya. Misalkan ada orang Yahudi atau orang Nasrani, mereka memotong ayam dengan cara memotong yang dibenarkan dalam ajaran Islam, bukan digorok, bukan dipukul, atau bukan dicerat seperti orang muslim menyembelih ayam, kemudian dimasak dengan cara memasak yang tidak dicampuri dengan hal-hal yang diharamkan, kemudian dikirimkan pada kita orang muslim makan. Persoalannya adalah ketika mereka menyembelih, apakah mereka membaca bismillah atau tidak? Yakin tidak. Jadi dalil bahwa membaca bismillah pada saat menyembelih hewan bagi kita umat Islam bukan hal yang wajib, tapi merupakan yang hukumnya sunat, dan itu merupakan afdhalu, yang utama. Kenapa? Yang sengaja tidak baca bismillah saja Yahudi dan Nasrani
boleh kita makan, apalagi yang disembelih oleh orang-orang Islam, karena dia lupa atau memang dia tidak membaca bismillah. Sedangkan perlakuan terhadap orang-orang yang kafir syirki atau kafir musyrik, baik laki-laki ataupun wanita, muslim atau muslimah, itu tidak boleh menikah dengan orang-orang yang kafir syirki. Bagi kaum laki-laki, bagi kaum wanita tidak boleh menikah dengan mereka kecuali mereka masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian sembelihannya, jika sembelihannya itu adalah seperti yang biasa kita makan, halal sembelihannya, cara menyembelihnya juga seperti yang dilakukan oleh kita, bukan yang terlarang, tetap tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena mereka menyembelih tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang tetap yang mereka yakini itu adalah Allah, sekalipun dengan cara yang berbeda. Maka bagi orang-orang yang kafir musyrik, itu yang disebut Tuhannya bukan Allah, tapi selain dari Allah. Jadi Yahudi, Nasrani Tuhannya sama dengan kita. Yang mereka tolak adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tetap dikatakan kafir, tapi kafirnya kafir kitabi, atau yang dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan ahli kitab. Apakah ahli kitab yang sekarang dengan yang dulu sama? Sama. Tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan secara hukum berkaitan dengan kebenaran mereka bagi kita umat Islam. Dikatakan ahli kitab yang dahulu dan sekarang sama menyimpangnya, hanya beda zamannya, begitu. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu nanti berkaitan dengan kekufuran yang dilakukan oleh seseorang, maka yang disebut dengan kufurnya seseorang itu mungkin akan berbeda. Makanya dalam keterangan diungkapkan sababul kufri, sebab kufurnya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ima'inadun lil haqqi ba'da ma'rifatihi. Ada kemungkinan mereka itu menolak yang hak setelah mereka tahu. Siapa? Kajama'atin minal yahud wal musyrikin, seperti kelompok Yahudi dan musyrikin. Mereka sudah tahu benarnya Al-Quran, mereka sudah tahu itu adalah merupakan wahyu dari Allah, tapi mereka tidak mau menerimanya, menolak mentah-mentah terkait dengan Al-Quran sebagai hudan. Kemudian juga dinyatakan, yang menjadi penyebab kekufuran seseorang itu adalah wa ima'iradun an ma'rifatihi wastikbarun. Mungkin juga mereka menolak, tidak mau menerima Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupan, dan meyakini serta membenarkannya itu dengan sebab ketidaktahuan dan juga karena kesombongan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kafir ini, bagi mereka keberadaan Al-Quran tidak berpengaruh sama sekali, sekalipun mereka tahu. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga tentang kebenaran Al-Quran. Mereka jangankan untuk membuka, membaca, apalagi menelitinya untuk membenarkan atau tidaknya Al-Quran, melirik pun mereka tidak mau tentang keberadaan Al-Quran, karena mereka hakikatnya sudah tahu. Yahudi tahu benarnya Al-Quran karena di dalam Taurat sudah dijelaskan. Nasrani juga demikian, mereka menolak karena mereka juga sebetulnya sudah tahu, sudah disebutkan tentang keberadaan Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka sama saja
a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama, diberi peringatan, diberi penjelasan ataupun tidak, maka mereka la yu'minun, tidak akan pernah mau beriman, tidak pernah mau menerimanya. Makanya dijelaskan di dalam penjelasan yang lainnya, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Dan jika ditatangkan kepada mereka, yaitu kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adanya langit, bumi, bintang, matahari dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan mengikuti kiblat kalian. Dengan kata lain, mereka tetap akan menolak. Kenapa? Karena mereka tidak suka, tidak senang karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diangkat oleh Allah, bukan dari kelompok mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, yang mana ibunda Nabi Ismail alaihissalam oleh orang Yahudi dan Nasrani tidak diakui sebagai istri sah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka menganggap hina keberadaan Bani Ismail. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup para nabinya yang awalnya dari Bani Israel, tapi kemudian yang terakhir yang mereka tunggu hakikatnya oleh Yahudi dan Nasrani itu ternyata dari Bani Ismail, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka menolaknya, sehingga Allah menyatakan a'anzartakum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karenanya di dalam ayat yang selanjutnya oleh Allah digambarkan keberadaan Yahudi Nasrani, dan demikian pula orang-orang yang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Artinya hatinya sudah kafir, menghalangi untuk menerima Al-Quran, pendengarannya juga demikian, sekalipun berfungsi pendengarannya, hatinya wa absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka pun ada penghalang, dalam arti bukan ditutup dengan alat, dengan benda, tapi ada penghalang untuk menerima kebaikan. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Allah menyatakan walakum azabun azimun, maka bagi mereka siksa yang sangat besar, yang sangat dahsyat, dengan sebab penolakan mereka terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang kafir. Jadi pada intinya kita tidak heran kalau ada orang kafir, sekalipun Islam benar, Islam lurus, tetap mereka salahkan. Sekalipun Islam itu rahmatan lil alamin, mereka katakan teroris dan lain sebagainya. Kenapa? Karena satu kebencian dalam diri mereka karena Nabi yang terakhir yang diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua itu adalah sudah sunnatullah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Namun bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin mereka tidak mungkin menjadi muslim. Semuanya kembali kepada dirinya, ilmunya sudah dia dapatkan, penjelasannya, keterangannya sudah pernah disampaikan, dan mereka pun mau mendengarnya. Tapi apa yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka terima, itu belum tentu menjadi hidayah. Kenapa? Kalau masih khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Oleh karena itu tentu saja keberadaan orang-orang kufur, siapapun mereka, dari kelompok yang dinyatakan tadi, kapan dan dimanapun mereka itu tidak suka dengan Islam,
karena demikianlah Allah menyatakan, di mana dalam ayat lain nanti kita akan temukan Allah menyatakan walam tardo, dan mereka selamanya tidak akan pernah merasa ridho apa terhadap Islam, terhadap umat Islam. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat orang-orang kafir yang tadi. Jangan sampai kita menerima, meyakini dan membenarkan Al-Quran sebagai hudan, tapi perwujudan amal berjauhan dari Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam lanjutan bahasan tafsir ringkas. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.